jangan sampai bermain e-football itu jadi menghancurkan sesuatu yang sudah baik dalam hidup kalian gitu loh. Ini yang perlu dicatat ya teman-teman ya. Jadi sobat-sobat rungkat sekalian, tidak ada rungkat guys. Emang kalian kurang koin aja. Nah, sebetulnya sih gue gimana ya, lu mau bilang itu skrip silahkan, tapi kalau gue mikirnya kalau lu nyalahin faktor luar terus, lu kapan mau jadi lebih dewasa gitu loh dalam bermain game. Dan ini quotes of the day. Jadi mending kalau mau spin langsung 900, karena possibility-nya lebih besar. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini di podcast Football with Gary, di sini gue nggak sendirian teman-teman. Gue seneng banget bro, gue seneng banget ini. Di sini gue bersama dengan Mas Adit. Kita cek sound dulu aja di sini Mas Aditnya ya. Halo, assalamualaikum Mas Adit. Waalaikumsalam, cek 1, 2, 3. Asik. Akhirnya ya Pak. Akhirnya podcast juga ya Mas Adit. Kumaha sehat Mas Adit? Alhamdulillah, dirimu gimana Giri? Sehat. Alhamdulillah. Ya, nice. Tapi untuk 10 juta rupiah nih Mas Adit, mohon maaf nih, untuk 10 juta rupiah passwordnya, kalau saya bilang kopi luwak white coffee, Anda bilang kopi nikmat Konami bikin buntung ya Mas Adit ya. Kirain kopi nikmat Konami bikin rungkat. Aduh, Mas Adit ini bisa mahir ya. Gimana Mas Adit ini? Ada berita baru apa nih e-football nih Mas Adit nih? E-football ya, sebenarnya e-football mah gitu-gitu aja. Tidak ada update yang berarti. Yang paling berarti itu terakhir paling Messi Showtime tuh oke lah. Terus Belletti ya kan, Belletti yang apa tuh namanya epic gratisan nominating contract kan, ujung-ujungnya dikasih juga. Tuh paling itu. Gue sih sempat dapat sama David Villa juga kalau ngomongin soal playersnya ya. Selebihnya setelah itu alhamdulillah tidak ada yang bagus. Karena memang pelit. Pelit ya Mas Adit ya? Nah, gimana? Ya pelit Konami ya, pelit ya? Ya kalau Konami memang pelit, terbukti pelit. Cuman saya tetap suka bermain. Ada alasannya memang. Oh, kenapa tuh Mas Adit? Jadi gini ya teman-teman ya. Kan gue pernah komennya di channel lo tuh bahwa nih gue ada nih tips and trick lah menurut versi newbie ini. Karena yang gue temukan setiap kali bermain itu entah kenapa orang-orang tuh kalau main gerasa-gerusuk banget ya. Saya tidak paham itu. kayak lapangan tuh pokoknya misalnya anggaplah kiper lo nih yang paling jago siapa deh, Oliver Kahn. Anggaplah kiper Oliver Kahn, itu mata lo tuh udah langsung tuh sama Luis Suarez di depan atau enggak Darwin Núñez gitu kan. Emang nggak ada Joshua Kimmich di tengah, nggak ada dari siapa Van Dijk gitu yang bisa dioper dulu, kenapa harus langsung ke beliau gitu loh. Beliau di belakang. Gue gitu, dan gue sering banget ya misalnya main. Jadi kalau gue tuh tipikal mainnya kalau ngomongin tim playstyle tuh pakainya long ball counter. Yang gue temukan paling enak ya. Jadi even gue bermainnya possession game, tapi bukan berarti gue pakai possession game, karena possession game itu cenderung bener kata lo, dia nggak terlalu maju si orang-orangnya, jadi terlalu stay on the position. Nah, gue pakai long ball counter. Terus gue pakai long ball counter, gue coba main sabar di pertahanan. Memang ini ada plus dan minusnya. Plusnya itu adalah kita bisa delay waktu dan kita bisa lihat lawan kita itu defense-nya seperti apa. Apakah dia langsung pressing, hajar, bikin pressing gitu, atau dia yang konservatif. Nah dari situ kita bisa tahu tuh nanti kita mau ngapain gitu. Kalau gue gitu, meskipun gue pakai long ball counter, bukan berarti saya selalu long ball. Enggak, mohon maaf Konami. Ada gantung dulu ya. Tapi coba mainin tempo gitu ya Mas Adit ya? Itu pasti coba mainin tempo dan coba lihat juga ini orang nafsu nggak. Karena gini Pak, misalnya nih ya, ini skor kadang-kadang nih baru 1-0 kita, kebetulan gue ngegolin duluan lah. Tapi memang dengan cara seperti itu. Jadi gue kocok dulu nih pemain dia nih, bisa dibilang kan. Udah gue kocok, udahannya baru 1-0 langsung quit biasanya. Kena mental Pak.
kayaknya. Kena mental, benar. Iya, gue suka pikir, wah ini bocil nih kayaknya. Itu beneran itu semua dimajuin, sampai kiper juga dimajuin. Gue ngegolinnya udah kagak ada kipernya lagi itu soalnya. Wah gila. Anda ini. Buset, ini semua dimajuin kata gue kan. Nah cuman itu kelebihannya di situ, kita bisa atur tempo, kita bisa lebih melihat situasi. Kekurangannya ada satu. Apa tuh? Kalau yang ngepresnya tuh bagus, pinter gitu ya, dia positioning segala macam, itu akan rawan blunder. Nah ini juga gue masih belajar. Rawan blunder gitu ya? Itu udah termasuk skrip nggak sih Mas Adit, blunder kayak gitu? Nah, kita bahas skrip ya. Skrip ini, mohon maaf, ini tuh seperti rukun iman kita nomor 4. Jadi iman kepada makhluk gaib gitu kan. Lanjut Mas Adit. Jadi kalau skrip itu menurut gua, kalau yang mau percaya monggo, ya gua percaya itu ada tapi tidak terlihat gitu ya. Oke. Karena gini, misalnya bilanglah itu skrip. Jadi gua seringnya gini, misalnya gua di back kanan atau di back kiri, kebetulan back kanan gua tuh pakainya kalau nggak Belletti atau nggak si Jules Koundé gitu kan. Nah, misalnya Koundé kan memang udah secara statistik dribblingnya kurang lah ya. Gitu. Nah ini gue mau dribbling muter-muter, kan ada tuh meta muter-muter katanya. Oh meta muter nih, kok jadi berat banget ya, terus kerebut. Tapi kalau dilihat dari tayangan ulang ya, kadang-kadang gue suka screen record juga gitu ya permainannya. Itu memang posisi saya tidak pas Pak. Dan memang posisi saya, posisi si Koundé-nya itu dibandingkan, kalau gua nggak salah tuh waktu itu yang rebut tuh Salah misalnya, Muhammad Salah nih yang rebut nih. Memang si Salah kan larinya kencang ya, dia speed dari jauh, Koundé terima bola kayak orang gagap. ya pantas ya ibarat kata defender yang jarang pegang bola, jarang gocek, jarang dribbling, dikejar sama anjing yang kelaparan gitu. Benar. Gitu, jadi ya alhasil di situ terebut dan terjadilah gol giveaway untuk lawannya. Nah, bete kalau di situ udah kayak gitu, pasti ini udah kerasa ini pasti skrip gitu kan ya. Nah, sebetulnya sih gua gimana ya, lu mau bilang itu skrip silahkan, tapi kalau gue mikirnya kalau lu nyalahin faktor luar terus, lu kapan mau jadi lebih dewasa gitu loh dalam bermain game. Ini quotes of the day. Ulangi lagi Mas Adit, ulangi lagi. Iya kan, lu kalau misalnya mau nyalahin, ini gara-gara skrip nih, atau gara-gara si Anu atau si itu atau Konami begini, ya lu main game bakal di situ aja bos. Bener, ini bener, cakep ini, bener, gue suka bro. lanjut. Ya gitu kalau menurut gua ya. Lanjut bro. Keren Mas Adit. Ini gue salut sama Mas Adit udah ngomen. Teman-teman bisa cek lah video hasil komenan dari Mas Adit. Mas Adit sebentar. Jadi Mas Adit ini tuh komen di salah satu video gue panjang banget, dan gue terinspirasi dari situ bro. Akhirnya komen Mas Adit ini gue cariin konten teman-teman. Nah sekarang gue seneng banget gue bisa ngobrol sama Mas Adit di sini. Ternyata keren banget beliau ini. Enggak lah, kan gue juga main baru dari tahun lalu. Gak apa-apa Mas Adit, kita sharing aja. Lanjut Mas Adit, lanjut. Oh iya, gue juga mau nanggepin, lu sempat bilang kan di konten lu, ini Mas Adit pernah pensiun apa enggak? Bukan pernah pensiun, emang gue waktu itu nggak kepikiran buat main aja. Jadi pure baru main gitu ya? Gue baru main di tahun lalu gitu. Dan gue juga benar-benar nggak ada partner yang biasa mabar atau enggak ya. Misalnya main nih butut gitu kan, kenapa sih main gue butut, ya udah gue cari aja misalnya si Kondan Sport gitu kan, buat gameplay itu kayak gimana, atau nggak si Wahyu Cekski itu, atau nggak Dennis gitu. Biasanya sih referensi gue ke sana. Emang kalau di Bapak kan kebanyakannya gosip ya. Saya ngebut kalau saya kayak curhatnya Bang Sumargo. Nah gitu kan. Curhat iya. Ini kalau gue pengen masuk ngomongin curhat ini lucu juga. Gimana? Karena gue nih di setahun ini gue cukup bereksperimen banyak hal ya. Yaitu top up pernah nggak pernah, cuma memang nggak gede-gede banget. Pas lagi ada promo, ini harga sekian jadi dapat sekian, oke lah gue sekali top up. Terus waktu itu tuh lagi eventnya yang MSN kebetulan. Memang incaran saya sudah pasti dong si manusia kecil yang dari Argentina itu kan, namanya Messi gitu. Si alien itu, cuman saya tidak dapat. Untungnya sama Konami masih dikasih yang namanya Luis Suarez. Jadi itu oke punya tuh.
Nah, cuman setelah dari situ biasa dong kita kan ikutin event, dapat koin lagi dan segala macam. Tepat nih ada kalau nggak salah eventnya Busquets terus Jordi Alba sama siapa gitu. Inter Miami ya? Gue tuh cukup kepicut nih, kayaknya Busquetsnya bagus deh. Kebetulan lagi ada koin 2.000 tuh. Ya udah, gue coba aja gacha tanpa ada ekspektasi. Oke. Ini yang perlu dicatat ya teman-teman ya. Jadi sobat-sobat rungkat sekalian, tidak ada rungkat guys. Emang kalian kurang koin aja. Gitu. Iya. Gitu ya. Jadi emang kalian kismin. Tidak perlu ada penyesalan, tidak perlu ada drama. Jadi kalau koin habis ya udah aja, nggak usah gimana gitu. Dengerin. Cuman jadinya nanti kontennya Om Gary sepi, kesian. Nggak ada yang rungkat lagi soalnya. Nggak ada yang rungkat lagi. Tapi ya sudahlah. Nah, waktu yang si siapa namanya Sergio Busquets itu, gue cobalah dua kali spin, 2 kali gacha tuh 900. Alhasil tidak dapat. Memang gue udah expect ini pasti nggak akan dapat karena gue udah pernah dapat Costa Curta sekali sama Luis Suarez. Intinya kalau lu mau dapat, you have to pay full price. Tuh. Satu waktu tuh lu pasti harus full price gitu. Full price-nya berapa ya? Itu 1,5 juta gitu. Gimana ya? Gue males banget lah. Mendingan gue eksperimen ke hal yang lain. Iya. Nah, gitu. Jadi kalau anda ini misalnya lihat kakek Rume gitu kan, kakek Rume bagus nih, atau siapa ya sekarang? Ini Platini misalnya. Platini, ya, Cantona. Platini bagus. Lihat aja dulu saldo rekeningnya. Kalau ada 1,5 juta nganggur nggak kepake boleh. Kalau nggak usah gitu. Tuh dengerin Mas Adit gitu. Daripada nih top up 500.000 nggak dapat terus nyalahin ini pasti gara-gara Konami pelit nih. Enggak, duit Anda yang kurang. Tuh, duit Anda yang kurang teman-teman. Jadi jangan nyalahin Konami. Kemarin siapa yang nyalahin Konami? Nggak boleh. Jadi duit Anda yang kurang, salahin saldo rekening Anda. Gitu. Karena kalau misalnya nih teman-teman butuh duit tambahan, bolehlah cek Instagram gue, nanti kita DM-an aja lah. Oke, cek juga Instagramnya Mas Adit. Tadi gue lupa ya, belum kenalin Mas Adit. Nanti gue langsung dicek aja lah Instagramnya Mas Adit di sini. Aman lah. Gampang lah gitu. Jadi ya akhirnya gue ngasih tahu juga kan di konten lo bahwa di komen itu sebetulnya setiap pemain yang Epic, Showtime atau tetek pengalaman lainnya itu harganya kurang lebih 500.000 satu pemain itu, karena ketika you bayar 1,5 lu spin tuh semua, misalnya lagi apes gitu ya, anggaplah lagi rungkat, spin semua ya memang satu pemain harganya 500.000 Pak. Oh iya gitu. Betul ya, betul. Kan masih dapat 3 kan? 3. Satu pemain berarti 500.000 1 juta. Oh iya, ini maksudnya berarti Mas Adit ya kemarin gitu, tuh ya. Ini saya coba jelaskan lebih lanjut. Coba jelasin Mas Adit. Karena gue matematikanya waktu SD itu nilainya 4 Mas Adit. Gue kurang ngerti hitung-hitungan. 4 tuh maksudnya IPK-nya bagaimana? Coba dijelaskan lagi Mas Adit, gimana 1,5 juta ya. Itu gimana? Coba lihat lagi deh. Ini kan kalau top up tuh bisa di Konami ya, bentar. Bisa di Konami langsung, bisa melalui agent gitu kan, atau enggak orang yang jual gitu. Nah, anggaplah 15.000 kalau 900 tuh kali 15 tuh kalau gua nggak salah itu sekitar 13.400 poin. Karena setiap kali 10 spin itu harga 900. Iya betul. Kalau lu spin 1 itu 100, which is spin 1 tuh nggak usah lah buat apa gitu, nggak guna itu. Jadi mending kalau mau spin langsung 900 karena possibility-nya lebih besar, gitu ya. Betul. Nah 900 dikali 15, di mana ada 150 pemain situ, yaitu 13.000 sekian. Ya udah anggap aja lah harga koin dari 13.000 sekian itu adalah 1.500.000. Ya itu harganya kalau Anda mau transfer pemain gitu loh. Bener Mas Adit. Apalagi Mas Adit juga di konten yang sebelumnya tuh bilang bahwa ini tuh dianggap aja sebagai lu beli pemain di dunia nyata. Nah itu gimana itu Mas Adit? Itulah. Gini ya, lu baik kalau misalnya lu sekarang pengen punya tim bola. Menurut lu harus cari orangnya enggak? Harus. Dong, ya kan? Harus cari pelatihnya, harus cari pemainnya, harus cari bahkan nih kita home base-nya di mana, terus nanti akomodasi ke sana. Pusing nggak sih? Pusing lah ya. Ini Konami ini udah bikin gampang Pak.
Lo nggak usah capek-capek mikirin itu, udah dikasih nih, ini ada, kalau awal tuh bisa ada Phil Foden, ada Van Dijk, ada siapa namanya Mbappe lah, udah dikasih tuh, gitu. Jadi intinya kita dalam satu permainan ini kita bikin tim bola kita sendiri, udah dikasih nih pemainnya, ya udah, yuk tinggal explore aja. Benar. Itu deh. Jadi seperti seolah kita virtual reality lah gitu ya Mas Adit ya, virtual tapi kita di kehidupan nyata dia realitinya seperti ini gitu Mas Adit ya. Kan memang seharusnya seperti itu kan. Ekspektasi teman-teman aja nih kayaknya yang ketinggian. Aduh, Mas Adit ini. Ini menanggapi masih aman Mas Adit, ini nggak keganggu waktunya Mas Adit? No problem aman ya. Gue pengen nanya nih tanggapan Mas Adit soal cheater Mas Adit. Gimana nih tanggapan Mas Adit tentang cheater? Ya. Gini ya, ngomongin cheater, jangankan di game deh, di dunia nyata aja. Kalau di bisnis atau lu jualan itu kan pasti ada cheaternya kan. Jadi sebetulnya prinsip gue tuh kita kendaliin apa yang kita bisa kendaliin aja deh. Dalam arti misalnya kalau di game ini, kalau kita lagi push divisi atau kita lagi ikut event yang PVP gitu kan, yang kita bisa kendalin adalah ya permainan kita. Mau itu nanti lawan main data kayak atau dia void match gitu ya, tiba-tiba dia cancel gitu si matchnya, itu mau urusan dia. Tapi setidaknya gak usah pusingin lah. Karena kalaupun gue kena, karena gue pernah kok kayaknya gue kena cheat gitu ya, kena kayak lagging gitu pas main. Itu pernah kok beberapa kali, dan ya udah kalau gue udah males ya gue tinggal abort match aja, maksudnya gue keluar aja dari match itu. Ya udah, mendingan gue kehilangan poin daripada emosi saya yang terganggu gitu. Ini quotes lagi dari Mas Adit, bener. Daripada mental kita keganggu ya Mas Adit ya, daripada mental kita keganggu, emosi kita keganggu jadi marah-marah gara-gara game, banting HP, mending udah keluar aja dari gamenya, ulangi lagi gitu ya Mas Adit ya. Iya, itu gue by the way di divisi 1 yang dimana saya udah sempat lose streak dan tinggal 1.800, itu satu ketemu cheater, ini gak akan menang, ini gak akan beres, ya udah gue cabut aja, gue turun lagi ke divisi 2, ya udah tinggal main lagi. Bener ini Mas Adit, bener, jadi jangan diambil pusing cheater tuh ya teman-teman. Iya. Tapi Mas Adit, itu mau urusan Konami bro. Bener, urusan Konami. Tapi saya mau nanya Mas Adit, tahu seluk-beluk cheater ini, jangan-jangan Anda ini mantan cheater Mas Adit? Wah, gue tahu, gue nggak akan susumbar begini lah bro. Oh iya, benar. Gitu. Gila ya sekarang. Tapi jangan lupa kalau misalnya lu ketemu cheater gitu, di report aja. Makanya ini memang butuh ketenangan ya. Ketika ini cheater nih, ya udah kalau gue biasanya gue quit, ya udah gue quit terus gue report alasannya apa, nanti ditanya tuh kan apa atau gimana ya. Tinggal tulis other aja, nanti biar dia yang investigate aja. Tapi nggak ngaruh kayaknya itu Mas Adit, nggak mempan itu Mas Adit. Gini. Jadi kalau dalam satu sistem kita boleh nggak sih berburuk sangka gitu kan, atau ini pesimistik boleh aja. Tapi kalau misalnya tiba-tiba nih one day ini orang kena batunya, karena gini bro, ini kan kita melakukan sesuatu, benar. Pasti nanti akan ada feedbacknya kan. Benar. Mungkin akun di footballnya dia aman-aman aja nih. Mungkin dia tetap main dengan cheatnya, dia sampai level 0 ranking 1 dia 0,5 gitu kayak saking tingginya ranking dia kan. Tapi mungkin di kehidupan nyatanya something happen with him gitu atau gimana, kan kita nggak pernah tahu. Bener. Di luar e-football ya Mas Adit ya. Di luar e-football dong. Bener. Kena batunya di luar e-football. Terus? Iya, kita mah legowo aja Pak. Bener. Terus Mas Adit? Gitu. Nah akhirnya kalau ngomongin apa yang bisa kita kendalikan, karena berhubung gue sekarang lagi gue kayaknya nabung koin aja deh, karena ngelihat statistik pemain yang baru-baru tuh kayak gitu-gitu aja. Gue juga males juga gitu loh buat top up. Exactly. Tepat sekali Mas Adit. Akhirnya kan gue pernah nih main bareng sama lu kan, gue screenshot nih bro, ayo kita main. Gue pakai pemain yang overall ratingnya tuh 80-an lah. Bener. Gue pakai rating yang 80-an, bahkan gue sekarang lagi eksperimen lagi pakai rating yang 70-an. Nah kenapa gue eksperimen ini? Kenapa tuh? Karena gue pernah lihat satu YouTuber, gue lupa namanya Zoro apa siapa gitu, gue lupa. Pokoknya dia itu sempat di posisi 1, benar-benar di ranking 1 divisi. Tapi gue lupa tahun berapanya. Nah terus dia bikin konten yang
dia pakai pemain yang gratisan di awal, tau gak sih, yang 65an si overallnya. Oh, gila bro. Betul. Serius? 65 bro, exactly. Nah akhirnya gue tonton kan, wah tapi emang ini orang mainnya tuh canggih banget. Dia ngomongin double touch, kagak ada double touch bro di situ. Double touch lah, Marcel turn kagak ada, itu semua pemain-pemainnya pada pinter semua tuh. Terima passing pinter, tembakan pinter, bisa gitu ya, udah depan gawang nih tinggal shoot lurus ke atas bolanya. Gitu. tapi di match itu yang dia main, nanti gue coba share juga di boleh karena gue harus cari lagi, gue lupa. Tapi di match itu dia bahkan sempat ketinggalan dan akhirnya dia comeback gitu loh. Dengan pemain yang ratingnya 65. Bisa gitu ya? Itu yang membuat gue akhirnya makin malas lagi buat top up bro. Jadi kalau skill Anda mumpuni dengan pemain yang standar di bawaan pabrik aja, itu udah cukup sebetulnya Mas Adit ya? Udah cukup sebetulnya, apalagi yang ratingnya masih 80-an, 70-an. Gue tanya sama lu di waktu yang kita main 80-an itu, lu juga ngegolin gawang gue tidak semudah itu kan? Iya betul, sama nggak semudah itu, betul. Kecuali nih ya, misalnya lu pakai 90-an, gue pakai 80-an, itu benar-benar gue bawa bola sedikit itu ke sliding tuyul misalnya, bagaimana terus lu body sedikit, pemain gue langsung jatuh gitu kan, ya Allah tidak kuat lagi. Nggak gitu kan? Enggak, masih bisa ngimbangin lah gitu Mas Adit ya? Masih bisa ngimbangin. Gitu bro. Benar, keren Mas Adit Gimana Mas Adit? Ada lagi yang mau disampaikan Mas Adit? Udah sih gitu aja. Jangan sampai bermain e-football itu jadi menghancurkan sesuatu yang sudah baik dalam hidup kalian gitu loh. Oke, kalau kesana arahnya saya jadi ada pertanyaan lagi satu nih Mas Adit nih. Mangga dong. Terakhir nih kayaknya dia. Tapi kayaknya seru nih podcast sama Mas Adit bisa lama nih. Gak apa-apa namanya juga podcast ya. Jadi tips lah Mas Adit nih, kita tembak pertanyaan ke Mas Adit ya. Gimana tips main e-football biar kita tidak gila Mas Adit? Nah. Oke, sebelum gue kasih tipsnya, gue harus tanya dulu definisi gilanya tuh kayak gimana. Gilanya kita lupa diri, kita lebih mentingin Konami daripada diri kita sendiri, lebih mentingin Konami daripada keluarga Mas Adit. Itu yang sudah banyak di playlist Lapak Subscriber Rungkat. Kan pada gila itu Mas Adit, termasuk saya gitu. Ya, oke. Gini, gue yakin ini pasti kalian punya background yang berbeda-beda dan juga lingkungan yang berbeda-beda. Tapi bisa diaplikasikan atau tidak, saran ini silahkan balik lagi ini mah disesuaikan aja. Dan gue juga tidak masalah kalau misalnya ada yang mengkritik, Mas Adit lu mah enak, bla 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 deh, serah lo deh. Tapi intinya tipsnya, sebelum lu main itu kerjakan dulu sesuatu yang harus lu kerjakan. Misalnya nih, kalau lu biasa main jam berapa siang gitu ya, pastiin dulu kerjaan lu waktu pagi atau apapun harus lu lakukan waktu pagi itu udah bener, udah kelar, udah clear. Misalnya harus ada meeting lah, atau kalau yang masih sekolah harus sekolah, ya udah sekolah dengan benar lah. Tuh dengerin. Terus, halo? Gitu. Halo? Pokoknya yakin lo. Ulangi, putus. Aman nggak nih sekarang? Aman. Harus sekolah dengan benar tadi sampai situ Mas Adit. Sekolah dengan benar, betul. Karena semua kegiatan itu baik yang wajib kita lakukan ataupun yang sifatnya having fun seperti main e-football ini, itu kan akan menghasilkan dopamin ya di otak kita kan. Dopamin. Nah, sedangkan dopamin yang paling bagus kualitasnya itu adalah dari kerja keras kita di dunia nyata. Gitu. Jangan dibalik sama e-football, jangan dibalik. Karena e-football ini dopamin murahan gitu loh. Oke. Itu justru e-football ini harus kita peralat untuk kita bisa tahu diri kita sebenarnya. Misalnya nih, kita kalau main marah-marah, banting HP, banting kursi, banting apapun bisa dibanting gitu. Coba lihat lagi deh, di dunia nyata Anda tidak tadi seperti itu tidak? Gitu. Jadi bisa ngontrol emosi ya Mas Adit ya harusnya ya? Jadi kontrol. Betul. Kontrol, dan misalnya lu main, lu coba pakai timer lah main, jangan main mabar rame-rame terus, kalah, hajar terus. Gimana ya? Gua nggak tahu sih ya kondisi kalian seperti apa, tapi
coba kalau misalnya kalah, ya lu paksain diri lu untuk nggak main dulu gitu. Kalah gitu kan. Udah stop dulu. Lu pergi ngapain deh? Kalau misalnya memang itu adalah waktu istirahat makan siang lu, ya udah lu lanjut makan siang misalnya. Ya udah lu ngobrol kayak sama temen di samping lu atau siapapun gitu kan, bersosialisasi lah. Gitu. Jadi dari situ ada tetap waras. Tidak termakan sama Konami gitu loh. Bener, jadi itu menjaga kita agar tetap waras ya Mas Adit ya. Kalau versi gue sih gitu. Kalau kalian punya cara sendiri silakan. Bener. Keren Mas Adit, keren. Gitu. Oh, sama satu lagi paling Om Giri. Jadi kita juga harus tahu nih main e-football ini tujuannya apa. Kalau tujuannya, mohon maaf nih ya, cuman sekedar divisi 1, udah mending gak usah top up lah. Tuh, kenapa gak usah top up? Udah bisa state dari awal, lu kalau tujuannya cuma divisi 1 gak usah top up, ntar juga divisi 1 kok. Yakin Mas Adit? Pasti asal mainnya bener ya. Nah itu dengan syarat mainnya bener. Atau nge-cheat lah gitu Mas Adit ya. Cara curang ya, itu apa? Silakan aja masing-masing lah itu mah ya. Masing-masing aja. Oke Mas Adit, ada lagi yang disampaikan Mas Adit? Udah sih kalau dari gua, paling sukses selalu Om Gary, channelnya mantap. Terima kasih Mas Adit, thank you so much Mas Adit juga. Selalu kembangkan gosip-gosipnya ya. Oke, siap Mas Adit. Mas Adit juga semoga lancar kerjaannya, bisnisnya juga lancar, sehat keluarganya di sana Mas Adit. Amin. Dan dijauhkan dari kata-kata rungkat ya akunnya Mas Adit ya. ini sepertinya kita nanti akan podcast lagi ya Mas Adit ya. Kalau ada Mas Adit ada unek-unek lagi, kita podcast lagi aja, gampang lah itu Mas Adit. Ya Mas Adit. Podcastnya kita kan sesama di Bandung, udah sekalian ketemu aja lah. Insya Allah Mas Adit, kita kondisikan Mas Adit, Oke, siap. Ya Mas Adit ya, kita masuk ke closing Mas Adit ya. Monggo. Oke teman-teman, jadi segini aja dulu podcast gue sama Mas Adit yang udah banyak ngasih inspirasi sama kita teman-teman. Di sini juga gue ngucapin terima kasih sama Mas Adit yang sudah meluangkan waktunya untuk menjadi bintang tamu di podcast eFootball with Gary ini. Mas Adit, thank you so much Mas Adit sudah hadir di sini Mas Adit. Siap, thank you Om Gary. Nah, teman-teman terima kasih yang sudah nonton sampai sini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini biar channel ini semakin berkembang dan terus bisa memberikan manfaat tentunya atau hiburan buat teman-teman semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye. Kalau kamu suka video ini, tolong like, share, dan subscribe. Suara Gary ngebahas seputar sepak bola, eFootball, dan Konami. Video ini dibuat berdasarkan riset sendiri dari berbagai sumber berita. Gue juga bikin majalah Pitch View sebagai tambahan informasi dan koleksi. Oh iya nih, ada majalah Pitch View yang bisa teman-teman baca di sini. Cek link di deskripsi.